Kalian pernah nggak nih ngerasa capek banget? Habis kerja seharian di kantor, mata rasanya udah 5 watt. Dan begitu nyampe kamar, rasanya tuh pengen langsung mandi terus rebahan. Di sini tenang aja, kalian ternyata nggak sendiri. Gue juga pernah ngalamin itu semua. Dan di sini gue mau share nih, apa aja yang bisa kalian lakuin supaya kalian tuh masih bisa punya tenaga nih setelah pulang kerja. Gue mau bagi video ini jadi 2 part ya. Pertama itu alasan kalian selalu capek setelah kerja seharian. Sama yang kedua, gimana caranya buat ngeboost tenaga kalian supaya masih bisa stay produktif setelah kerja seharian. Oke, langsung aja kita bahas part yang pertama. Kenapa sih kita tuh susah banget buat produktif setelah pulang kerja? Alasan utamanya karena kalian itu nggak punya tujuan yang jelas. Teman-teman di sini yang mau produktif nih setiap malam, itu tujuannya buat apa? Kalau misalnya pengen belajar bahasa Inggris, terus selanjutnya apa nih? Teman-teman harus tentuin dulu nih, apa tujuan utama kalian mau produktif di sini. Misalnya, gue mau apply beasiswa. Beasiswanya buka di bulan Oktober 2025. Terus syarat beasiswanya itu gue butuh IELTS skornya 6,5. Oke, berarti gue punya waktu nih dari sekarang sampai batas pendaftaran beasiswanya dibuka buat persiapan IELTS. Nah, kalau kayak tadi itu lebih jelas ya teman-teman. Teman-teman bisa belajar spesifik IELTS, target skor 6,5 dalam jangka waktu 4 bulan. Jadi tinggal dibikin aja tuh study plan-nya, tiap hari mau belajar apa. Next, alasan kedua. Kenapa kalian capek terus susah produktif? Itu karena kalian gak cukup tidur. Coba sekarang kalian refleksi ini. Setiap malam itu kalian tidur berapa jam? Seminimal-minimalnya kalian itu tidur 7 jam sehari. Kalau udah kurang dari itu, pasti rasanya ngantuk banget nih setelah pulang kerja. Pengennya abis mandi tuh langsung tiduran di kasur. Dan kalau misalnya dipaksain buat produktif, itu juga percuma ya. Yang ada kalian jadi nggak mudeng. Di sini kalian harus make sure nih, di hari sebelumnya kalian tuh dapetin tidur yang cukup, 7-8 jam sehari. Dan pastiin juga kalian tuh tidur yang benar-benar deep sleep ya. Kayak misalnya lampunya mati dan nggak langsung tidur setelah makan. Oke, tadi kita udah tahu ya alasan kenapa kita itu sering tepar dan susah banget buat produktif setelah pulang kerja. Pertama, coba kalian olahraga ringan. Setelah kalian buka pintu kamar nih, jangan langsung rebahan. Coba kalian luangin waktu nih sekitar 10-15 menit buat gerakin badan. Gak perlu olahraga yang berat-berat nih, gak perlu nyampe ke gym. Cukup lakuin yang ringan-ringan aja, kayak misalnya tuh stretching. Atau jalan kaki sebentar di sekitaran komplek. Atau kalau misalnya kalian punya barbel, bisa tuh dipakai buat ngelakuin 2-3 gerakan. Olahraga di sini itu bisa bikin badan kita lebih seger ya. Next, bikin kopi. Kalau udah olahraga ringan, biasanya tuh gue lanjut bikin kopi. Gue lebih prefer kopi yang hitam pahit. Atau kalau misalnya lagi bosen pakai susu UHT nih, biar jadinya kayak ala-ala latte gitu. Kalau udah dibikin, gue simpen dulu nih di kulkas biar dingin. Oke, lanjut. Kalau misalnya keringat dari olahraga udah hilang, terus kopi juga udah di kulkas, gue lanjut mandi air dingin. Mandi air dingin setelah pulang kerja itu bisa jadi shock terapi ya, yang bikin badan tuh langsung melek sama seger. Tapi di sini perlu diingat, kalau udah terlalu malam atau badan lagi nggak fit, kayaknya jangan dipaksain ya. Yang ada nanti bukannya produktif tapi malah minta dikerokin ya. Nah lanjut, kalian udah selesai mandi, udah seger, mata juga udah balik melek lagi. Biasanya perut kalian mulai bunyi nih, lapar, belum makan malam. Waktu mau makan malam, jangan makan terlalu banyak. Karena kalau misalnya kekenyangan, nanti yang ada bikin badan tuh jadi ngantuk nih, jadi mager lagi. Di sini kalian juga harus hindarin konsumsi gula yang berlebihan. Makanan atau minuman yang manis itu bisa kasih kita instan energi ya. Tapi efeknya itu cuma sementara. Dan biasanya malah bikin badan kita tuh jadi lemes. Jadi kalau kalian mau minum kopi, usahain kopinya jangan yang gula aren ya. Minum kopi yang gak manis. Biasanya americano atau latte nih, yang kopi sama susu doang. Oke, persiapan udah hampir selesai ya. Perut udah keisi, kopi juga udah siap di meja. Selanjutnya jauhin smartphone. Musuh terbesar produktivitas setelah kerja itu adalah megang HP. Tanpa sadar, waktu kalian tuh bisa habis loh buat scrolling di sosial media atau nonton video-video yang nggak jelas. So di sini coba deh kalian singkirin, silent atau matiin HP-nya. Terus taruh di dalam lemari atau dalam tas kalian.
Simpan di tempat yang susah buat dijangkau. Kalau takut ada pesan penting, login aja WhatsApp-nya di laptop. Dengan nyimpen HP dan matiin HP ini, kalian tuh jadi nggak sedikit-sedikit ngecek HP ya. Next, ciptain suasana produktif. Cara yang gua pakai buat jadi produktif itu nyetel video study with me nih di YouTube. Lihat orang lain fokus belajar atau kerja, bisa nggak sih motivasi tersendiri buat gua untuk ngelakuin hal yang sama? Seakan-akan ngerasa ada teman belajar nih. Oke, hari ini kalian udah berhasil login ya, produktif di 1 malam. Pastiin kalian tuh tentuin batasan waktu ya, misalnya jam 11 atau maksimal jam 12 malam. Itu udah waktunya buat matiin laptop. Jangan sampai kalian forsir ya. Mentang-mentang otak lagi encer nih, lagi encer banget. Jadi kalian terusin nih sampai begadang. Nanti yang ada kalian malah jadi kurang tidur dan nggak bisa produktif lagi di hari esok gara-gara kecapean. So di sini penting banget ya buat disiplin. Jam 12 mau nggak mau matiin laptop. Bikin to-do list buat besok. Terus sikat gigi dan siap-siap tidur. Dengan begini kalian bisa menjaga nih konsistensi buat produktif setiap hari. Satu hal yang cukup penting itu kalian bikin to-do list ya. Catat nih, apa aja kegiatan yang mau kalian lakuin buat besok malam. Gak mau kan, kopi udah siap di meja, tapi kalian masih bingung nih, apa aja yang harus dikerjain. Oke teman-teman, jadi tadi udah gua share ya, 8 ritual yang gua lakuin setiap malam setelah pulang kerja. Supaya gua tetap punya energi buat produktif. Outputnya gua berhasil ya, buat belajar IELTS, bikin video YouTube ini, sama belajar bahasa Jerman di malam hari setelah pulang kerja. Oke guys, sekian aja video gue kali ini. Like video ini kalau menurut kalian bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Cus!